Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustadz Ridwan Hamidi sekeluarga besar, seluruh jamaah Masjid Al-Hasbi Kauman Batur sekeluarga besar, dan Allah memuliakan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar kami yang hari ini lahir di generasi milenial dan generasi Z yang lebih dekat dengan rebahannya ini terjaga semangatnya untuk tetap menuntut ilmu? Mohon tips-tipsnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ini beda ini kalau yang nanya Ustadz ini. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ustadz. Pertama, saya belum menjawab tapi saya menanggapi pertanyaan. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu penting, dan itu pentingnya karena dua hal. Pertama, kita belajar bertanya. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sekalian ada kesempatan bertanya dan memang ada yang mau ditanyakan, tentu ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan juga jangan iseng juga. Kalau ada yang mau ditanyakan, bertanya, dan jangan sungkan-sungkan, jangan malu. Wanita Ansor, para sahabiat itu mereka nggak malu. Ketika mereka punya pertanyaan, mereka sampaikan. Padahal mereka kaum wanita yang umumnya kan cenderung punya rasa malu, tapi mereka tidak malu ketika ada masalah tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu tentang bertanya itu sebenarnya itu bagian dari ilmu itu sendiri. Karena kita bisa mendapati ada orang kadang-kadang menanyakan sesuatu, terus pertanyaannya tuh jelimet. Pernah di sebuah acara seminar, penanya itu nyampaikan pertanyaannya lebih dari 4 menit. Bisa dibayangkan ya, pertanyaannya lebih dari 4 menit. Saya kebetulan karena lihat jamnya, kok panjang sekali. Nah, pertanyaan yang panjang itu kadang-kadang bisa jadi penanya sendiri bingung dengan pertanyaannya. Bukan bingung dengan jawabannya, bingung dengan pertanyaannya sendiri. Ada seorang ulama ketika ditanya dengan pertanyaan begitu, lalu jawabannya cuma sederhana, tolong diulang lagi pertanyaannya. Begitu diulang, nggak bisa mengulang pertanyaannya, padahal pertanyaannya bahasanya sendiri. Yang nyusun kalimatnya yang bersangkutan, kemudian mau disusun pertanyaannya apa saja, disuruh ngulang nggak bisa. Lalu kata gurunya, ini untuk ngasih pelajaran, kata beliau, kalau Anda yang bertanya ini bahasanya Anda susun sendiri, pikiran juga dari pikiran Anda sendiri, itu aja nggak bisa diulang. Nanti kalau saya ngomong lebih nggak bisa ditangkap lagi, maka saya nggak usah jawab. Itu jawaban saya itu. Itu pelajaran yang luar biasa. Jadi ilmu bertanya itu penting. Dalam thalabul ilmi nanti ada yang namanya ilmu bertanya. Ada orang tanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pertanyaannya cuma 2 baris atau 3 baris. Apa itu ibadah? Apa itu hakikat ubudiyah? Kemudian apakah itu adalah agama, hubungannya dengan agama? Dan beliau cuma menyajikan 4 pertanyaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pertanyaannya, melihat ini pertanyaan luar biasa. Maka kemudian apa? Beliau nyusun buku namanya Al-Ubudiyah. Tebarnya lebih dari 50 halaman. Nah, maka tadi saya ingin menanggapi pertanyaan. Jadi yang pertama kita belajar dari dari kesempatan bertanya. Yang kedua kita belajar dari pertanyaan orang. Kadang-kadang orang bertanya tapi manfaatnya untuk kita. Sebetulnya bukan hanya untuk penanya tapi untuk kita. Sama dengan hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW berpenampilan seperti seorang laki-laki, datang menemui Rasul SAW, tanya tentang apa itu rukun Islam, apa itu Islam, iman dan ihsan. Dijawab oleh Nabi SAW, sampai kemudian tanya tentang hari kiamat dan apa tanda-tandanya. Setelah selesai, orang itu pergi. Nabi SAW menyatakan, "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi Jibril datang kepada Nabi SAW untuk ngajari sahabat, bukan untuk Jibrilnya. Nah, kadang-kadang kita belajar dari pertanyaan orang. Oleh karena itu, ini juga sekaligus memberi semangat pada kita. Kalau ada yang bertanya, kita juga memberikan perhatian. Karena bisa jadi pertanyaan itu juga untuk kita, meskipun yang tanya orang lain. Nah,
Bagaimana supaya tips atau bagaimana caranya atau tipsnya bahasa kita sekarang supaya kita tetap terjaga semangat belajarnya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan untuk terus belajar, atau berdoa kepada Allah supaya semangat ini terjaga, berdoa kepada Allah supaya dibimbing dalam proses thalabul ilmi ini. Silakan doanya, doa pakai bahasa Indonesia, doa di kesempatan apapun kita bisa minta. Rabbi zidni ilma, itu kan bagian dari doa. Ya Allah tambahkan. Dan Allah ngajarkan satu-satunya doa yang isinya kita minta tambah adalah minta tambah ilmu. Itu yang diajarkan. Tapi kalau minta tambah uang nggak ada tuntunannya, artinya nggak diajarkan. Artinya nggak diajarkan dalam bentuk nas Quran atau hadis. Apakah boleh? Ya itu nanti urusan lain. Tapi ayat yang secara khusus mengajarkan minta tambah, ya cuma tambah ilmu. Jadi intinya yang pertama doa. Yang kedua, usahakan kalau belajar itu bertahap. Ya, bertahap atau ditambah lagi bertahap dan urut. T dan U. Bertahap-tahap dan urut. Kenapa? Karena kadang-kadang orang belajar lalu hilang semangatnya karena apa? Tidak bertahap. Contohnya begini. Ini pernah ada seorang bapak, saya belum punya pengajian rutin di Jakarta Utara, pengajian Sirah Nabawiyah. Beliau tanya, Sirah Nabawiyah itu kok susah? Saya ketika mendengar itu sempat bingung. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dibilang susah. Ini susahnya di mana? Kalau detail-detailnya iya, tapi kalau dibilang susah itu, padahal kan cerita ya. Kalau cerita itu kan enak. Kalau saya suruh milih pelajaran fikih apa pelajaran sirah, ya jelas milih pelajaran sirah, karena kan cerita. Kalau fikih kan kadang-kadang jelimet ya. Kalau sirah kan enggak, cuma cerita. Dan biasanya kalau orang dengar cerita dari awal sampai akhir itu lebih bersemangat karena lebih bisa diterima oleh hati ketimbang materi-materi dan masalah-masalah yang berat. Nah ternyata apa? Ternyata beliau ini belajar Sirah Nabawiyah dari buku yang salah. Buku yang salah tuh gini, beliau cerita, saya beli buku Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham itu 2 jilid, 1 jilidnya tebalnya sekitar 500-an halaman. Buku itu sangat bagus, tapi tidak cocok untuk pemula. Nah salahnya di situ. Salahnya apa? Tidak bertahap. Kalau seandainya belajar Sirah Nabawiyahnya dari buku yang ringan, insya Allah akan merasakan kok enteng ya. Terus mulai agak sulit sedikit ya. Agak sulit sedikit, tapi ada tangga-tangganya. Kalau tiba-tiba langsung lihat bukunya, kan orang sudah bisa membayangkan beratnya luar biasa. Sekarang kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan ngaji atau belajar Sirah Nabawiyah. Ini insya Allah kita akan selesaikan buku ini. Lalu saya tunjukkan bukunya. Begitu lihat tebalnya 600 halaman, tebal sekali. Tapi kalau seandainya yang saya tunjukkan bukunya hanya karya Imam Nawawi yang tipis, tebalnya cuma 100 halaman, itu pun ukurannya buku yang tingginya hampir setinggi handphone, artinya bukan buku yang besar, orang merasa oh ini tipis, insya Allah bisa selesai. Beda suasananya. Sama dengan muridnya Imam At-Tabari, beliau tanya pada muridnya, mau nggak belajar sejarah dari sejak diciptakannya alam semesta sampai hari ini? Muridnya bilang mau. Tapi berapa tebalnya? 30.000 lembar. Wah, 30.000 lembar, gimana nulisnya? Lalu akhirnya beliau ringkas jadi 3.000 lembar. Itulah yang kemudian jadi kitab yang tebalnya sampai dengan setengah meter, namanya Tarikh Tabari. Lalu beliau tanya lagi pada muridnya, mau nggak belajar tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Mau. Berapa tebalnya? Sama, 30.000 lembar. Wah, ini umur kita habis nih, nggak bisa belajar seperti itu.
Beliau waktu itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, matatil himam. Semangat belajar sudah mati. Jadi tebalnya luar biasa. Nah, yang cocok hadir di majelisnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari hanya orang di level-level tertentu. Maka bertahap itu artinya bisa bertahap bukunya, bertahap materinya, termasuk bertahap ustadznya. Ada ustadz yang mengajarkan materi-materi yang berat. Maka kalau boleh usul, kalau seandainya kita punya pengajian di musola, kemudian di masjid-masjid, kalau bisa diatur di musola biar pengajian yang ringan-ringan, materinya jangan yang berat-berat. Nanti kemudian ada pengajian yang mulai agak berat, majelis yang berbeda, supaya nanti orang bisa milih. Ini kelasnya kelas yang masih ringan, bisa dihadiri semua orang, dan kelas yang sudah mulai agak berat, sampai nanti kelas yang sangat berat, kalau memang memungkinkan. Tapi yang penting bertahap. Itu yang kedua. Sebab orang kadang-kadang belajar tidak bertahap itu membuat nggak semangat. Belajar fikih kok susah. Salahnya karena salah milih bukunya. Belajar tafsir kok susah. Salah milih buku tafsirnya. Saya termasuk yang tidak menyarankan pemula belajar tafsir pakai tafsir Ibnu Katsir. Bukan karena tafsir Ibnu Katsir tidak baik. Tafsir Ibnu Katsir itu sangat bagus, tapi tidak cocok untuk pemula. Nah, itu dua hal yang berbeda. Bagus tapi tidak cocok untuk pemula. Apa yang cocok untuk pemula? Misalnya tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di itu enak. Satu ayat ditafsirkan cuma 2 paragraf. Satu ayat ditafsirkan kadang cuma 1 paragraf. Tapi kalau Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, satu ayat ditafsirkan 2 halaman. Kan beda. Begitu baca, ini kok nggak selesai-selesai. Coba langsung buka, nggak usah jauh-jauh, buka tafsir Ibnu Katsir jilid 1, bahasanya tafsir Al-Fatihah. Bahas basmalah aja panjang sekali. Bahas basmalah panjang sekali. Ini kok nggak sampai-sampai, nggak selesai-selesai. Kapan alhamdulillahirabbil alaminnya nih? Buka lagi masih bismillahirrahmanirrahim. Buka lagi. Ya memang bukan untuk pemula. Ini cocoknya untuk tingkat lanjutan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, supaya tetap semangat, kalau bisa ada teman-teman yang sama-sama belajar. Misalnya gini, kalau saya sekarang sedang menghafal Quran, cari teman-teman yang sama-sama menghafal Quran, supaya sama-sama saling menyemangati. Saya nggak semangat, beliau semangat, akhirnya saling menyemangati. Atau sebaliknya, ketika teman sudah nggak semangat, saya yang semangat. Karena nanti semangat itu naik turun. Kalau sama-sama, yang lagi kurang semangat didorong. Nah, itu perlunya teman. Nah, teman ini paling bagus kalau teman yang bisa sama-sama dan punya komitmen. Ayo kita sama-sama belajar. Yang ketiga, kemudian yang keempat, cara menyemangati diri juga sesekali baca kisah-kisah thalabul ilmi, kisah-kisah menuntut ilmu, atau kita dapatkan dari beberapa ustadz. Makanya baik sekali kalau seandainya ustadzah juga sesekali cerita di sela-sela pengajian, cerita-cerita kisah-kisah para ulama, baik kisah yang serius maupun kisah yang berisi humor atau kisah yang bisa membuat orang lain tertawa. Tapi kisah ini ada. Misalnya gini, Imam Syafi'i didatangi orang. Beliau ini ahli hadis yang luar biasa, hafalannya luar biasa, ilmunya melimpah sekali. Pernah suatu hari ditanya ada orang, tapi yang nanya ini orang iseng. Tanyanya begini, siapa nama istrinya Iblis? Siapa nama istrinya Iblis? Siapa? Atau ibu ada yang tahu nama istrinya Iblis? Iblisah gitu. Jadi iblisah gitu. Nah, apa yang beliau lakukan ketika ditanya begitu? Beliau jawabnya, karena ini penanyanya iseng, ya beliau jawab iseng juga. Oh, waktu pas mantenan saya nggak diundang. Cuma itu aja beliau. Dzaka ursun lam nashhadhu.
waktu mantenan, waktu resepsi pernikahan kami nggak hadir, jadi nggak tahu namanya siapa. Nah penanyanya iseng juga kok, nanya pakai tanya istrinya iblis segala. Nah kisah-kisah itu segar. Ada kisah tentang ada orang yang belajar ke satu kota, ketemu kejadian aneh. Ada seorang ibu melahirkan anak pertama satu, pada kelahiran kedua anaknya kembar dua, pada kelahiran ketiga anaknya kembar tiga, pada kelahiran keempat anaknya kembar empat. Lalu kemudian beliau tuliskan, ini kejadian aneh yang pernah saya dapati. Jadi kelahiran pertama itu anaknya satu, kelahiran kedua anaknya kembar dua, kelahiran ketiga anaknya kembar tiga, kelahiran keempat anaknya kembar empat. Lalu beliau tuliskan di bukunya pengalaman unik ketika belajar. Nah kisah-kisah seperti itu ringan, tapi kita dapatkan hal-hal yang menyegarkan. Nah kalau khusus misalnya kita nggak semangat menghafal, cari kisah-kisah yang menyemangati menghafal. Ada muridnya Imam Syafi'i itu diajari susahnya luar biasa. Ketika hadir di majelis dibacakan terus kemudian dijelaskan. Tanya, sudah paham belum? Belum. Ya saya ulang lagi ya, jelaskan lagi. Sudah paham? Belum. Dijelaskan lagi, masih belum paham. Setelah selesai pengajiannya, didatangi muridnya, sebentar tak ajari. Diajari sampai 10 kali nggak paham. Sampai 10 kali nggak paham, dan lalu kemudian dicoba untuk dijelaskan sampai akhirnya kemudian ini yang saya bisa. Tapi dari kejadian itu kemudian dia termotivasi untuk terus belajar. Guru saya kok begitu perhatian, sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar, dan itu salah seorang ulama di madhab Syafi'i. Itu mungkin ya beberapa tipsnya, dan mungkin itu jadi pertanyaan terakhir untuk majelis kita kesempatan malam ini. Jazakumullah khairan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada majelis ilmu seperti ini, yang paling berjasa adalah yang meluangkan waktu, yang menyediakan matanya, telinga, pikiran dan hatinya untuk mendengarkan. Itu yang paling berjasa. Jadi saya berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan majelis ini, dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi salah satu majelis yang disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Allah berikan 4 keutamaan, illa nazarat alaihimus sakinah. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, sakinah kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mudah-mudahan rahmat Allah berikan dan Allah naungkan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan naungan para malaikat. Dan yang terakhir kita berharap mudah-mudahan wa dzakarahumullahu fi man indah, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang disebut oleh Allah SWT di tempatnya yang mulia. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.